Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan juga nikmatnya. Kita dapat berkumpul kembali untuk kajian rutin setiap malam Ahad di Masjid Asy-Syifa. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mengkaruniai kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amalan saleh, istiqamah dan thabat di atas agama dan juga sunnah Nabi SAW. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang mengikuti sunnahnya sampai datang hari kiamat kelak. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema kita pada malam hari ini yaitu istiqamah di dalam beribadah. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena pada bulan Ramadan kaum muslimin semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat di dalam menunaikan salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Semangat di dalam mengerjakan qiyamul lail. Semangat di dalam membaca Al-Qur'anul Karim, berpuasa, sedekah dan amalan-amalan yang lain. Namun amalan tersebut tidak dilakukan hanya di bulan Ramadan saja. Amalan tersebut dilakukan sepanjang hayat. Karena Allah Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menyembah Allah pada bulan Ramadan, namun menyembah Allah sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang hikmah penciptaan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka hikmah di balik penciptaan manusia dan jin, di balik penciptaan kita semua adalah iqamatul ubudiyah. Kita mendirikan peribadatan dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabb kamu sampai datang kepada kamu keyakinan. Ya, sembahlah Rabb kamu sampai datang kepada kamu keyakinan. Maksud keyakinan al-wafat, kematian. Ayat ini di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk menyembah Allah sampai datang kematian. Bukan hanya menyembah Allah pada bulan Ramadan saja. Dan salah seorang salaf berkata, bi'sal qaum man la ya'rif lillahi haqqan illa fi Ramadan. Ya, kaum yang paling buruk adalah yang tidak mengenal hak Allah melainkan hanya di bulan Ramadan. Ya, kaum yang paling buruk man la ya'rif lillahi haqqan illa fi Ramadan, yang tidak mengenal hak Allah melainkan hanya di bulan Ramadan. Dan di antara tanda qabulul amal seseorang diterima oleh Allah Azza wa Jal adalah dia melanjutkan amalan tersebut, ya, dan meneruskan kebaikan-kebaikan tersebut. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa man a'ta wattaqa,
dia memberi dan bertakwa, mempercayai kebaikan hari kiamat, beriman kepada Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia untuk berbuat kebaikan lagi. Dan disebutkan al-hasanat, inna min jazai al-hasanati al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ya, maka di sini anjuran untuk istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus-menerus tidak terputus. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Ya. Terus-menerus walaupun sedikit. Seseorang baca Al-Qur'an sehari 1 juz, namun dia melakukannya terus-menerus jauh lebih baik dibandingkan orang itu kadang baca Al-Qur'an, kadang tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Seseorang dia tidak bisa salat malam kecuali sebelum tidur, namun dia menjaganya terus-menerus. Itu jauh lebih baik dibandingkan dia kadang salat, kadang tidak salat. Seseorang tidak bisa puasa sunnah kecuali hanya Senin Kamis, dan itu lebih baik daripada dia kadang puasa, kadang tidak puasa. Ya, maka amalan yang dicintai oleh Allah adwamuha wa in qall. Dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Dan itu perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bagaimana amalannya, kana amaluhu daumah. Amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daumah, yaitu yudawim 'alaiha. Dia terus-menerus mengerjakannya. Ya, terus-menerus mengerjakannya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela apabila seseorang pernah beramal kemudian dia meninggalkan amalan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan. Dulu dia suka salat malam, sekarang dia meninggalkan salat malam. Maka di sini ada zam, ada celaan bagi seseorang yang pernah merutinkan satu amalan kemudian dia meninggalkan amalan tersebut. Makanya nanti kita sebutkan di antara maratibul istiqamah, ya, kedudukan istiqamah salah satunya dia mengamalkan amalan yang sifatnya terus-menerus. Ya, kalau dia pernah beramal kemudian dia meninggalkan amalan tersebut maka itu mazmum, tercela. Di sini juga pentingnya seseorang al-iqtisad fil amal. Dia menyederhanakan dalam beramal. Karena nggak mungkin dia bisa mengamalkan seluruh amalan. Namun dia melihat amalan ma yutiq, apa yang mampu dia kerjakan. Ya, kemudian dia menyederhanakan amalan tersebut, kemudian dia istiqamah di atasnya. Maka disebutkan Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan darabtu nafsi ala qiyamil lail 20 sanah fasalaitu qiyamal lail 20 sanah. Aku melatih diriku untuk salat malam 20 tahun dan aku baru bisa salat malam buat 20 tahun berikutnya. Jadi seseorang memulai amalan dari yang ringan. Memulai amalan dari yang ringan. Kemudian kalau dia ada kemampuan dia tingkatkan lagi amalan tersebut. Kalau dia tidak ada kemampuan dan keterbatasan waktu, maka dia istiqomah dengan yang ringan tersebut. Ya. Dan itu kiat untuk seseorang bisa istiqamah. Nah, kesalahan terbesar seseorang ketika semangat di dalam beramal, dia langsung mengerahkan semua kemampuannya kepada amalan yang berat. Habis itu dia tinggalkan amalan tersebut. Maka ini kesalahan. Dia ketika semangat berpuasa, dia berpuasa sunnah Daud. Akhirnya dia tidak kuat untuk melakukannya kecuali sepekan atau 2 pekan. Kemudian dia tinggalkan puasa tadi. Dia ketika semangat membaca Al-Quran, dia langsung baca Al-Quran 5 juz dalam 1 hari. Kemudian dia futur, akhirnya dia tinggalkan baca Al-Quran. Ini kesalahan di dalam beribadah.
Makanya para ulama memberikan judul terjemah dalam kitab-kitab hadis al-iqtisad fil amal. Kesederhanaan di dalam beramal. Maksudnya seseorang beramal dimulai dari yang mudah. Ya, fa innallaha la yamal hatta tamallu. Karena Allah tidak pernah bosan menerima amal kalian sampai kalian sendiri yang bosan. Ya, maka disuruh kita mengerjakan amalan manutik, apa yang kita mampu untuk mengerjakannya. Kata Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mas tata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Maka ta'ah itu dikaitkan dengan istita'ah, kemampuan. Ya, maka apabila seseorang ingin istiqamah, dia kerjakan amalan dimulai dari yang ringan. Kalau seandainya dia mampu untuk menambah dari amalan yang ringan tadi, maka dia tambah. Kalau dia tidak mampu, maka dia cukupkan dengan amalan-amalan tersebut, kemudian dia istiqamah. Dan istiqamah perintah Allah di dalam Al-Quran dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'al anhu ghairak." Katakanlah kepadaku satu perkataan, aku tidak akan bertanya kepada selainmu. Katakanlah kepadaku satu perkataan di dalam Islam dan aku tidak akan bertanya kepada selainmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Dua kalimat ini jawami'ul kalim. Mencakup semua kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada lelaki tersebut, "Qul amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Disuruh pertama, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Artinya dia pelajari semua yang berkaitan dengan iman, kemudian dia beriman dengan iman tersebut. Dia pelajari tentang iman kepada Allah, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dia pelajari tentang rukun-rukun iman, iman kepada malaikat, kitab-kitab, rusul, hari kiamat, takdir, dan yang lainnya. Dia pelajari syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Ya. Kemudian setelah dia mempelajari iman tadi, istaqim. Dia istiqamah di dalam menjalankannya. Karena iman bukan perkataan seseorang amantu billah, aku beriman kepada Allah. Namun iman ya itu keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan lewat lisan dan diamalkan oleh anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka dia pelajari iman, dia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian dia istiqamah. Karena berapa banyak orang mengatakan amantu billah, kemudian dia tidak istiqamah. Atau dia istiqamah di awal waktu, di akhir hayat dia tidak istiqamah. Atau dia kadang istiqamah, kadang dia tidak istiqamah. Maka di sini anjuran seseorang untuk beriman kepada Allah dan juga istiqamah. Dan juga iman kepada Allah mewajibkan ikhlas. Dia ikhlas di dalam beramal, kemudian istiqamah mewajibkan dia ittiba', mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang istiqamah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat nanti akan turun kepada mereka. Mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian sedih dan jangan kalian takut.
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga sebagaimana yang kalian telah dijanjikan. Ya, maka ini balasan bagi orang yang istiqamah, dia diberi kabar gembira oleh Allah. Tidak ada rasa takut kepada mereka, tidak ada kesedihan, dan dia bergembira dengan surga yang akan Allah janjikan kepada mereka. Ya, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Hud, fastaqim kama umirt. Istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang diperintahkan kepada dirimu. Ya, istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang diperintahkan kepada dirimu. Dan subhanallah, ya, istiqamah ini sulit. Sampai kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Istiqamalah kalian dan kalian tidak akan mampu. Artinya sehebat-hebatnya orang beribadah, mesti dia kadang lalai, mesti dia kadang dosa, mesti dia kadang futur. Ya, makanya dikaitkan istiqamah dengan istighfar. Ya, dikaitkan istiqamah dengan istighfar, karena seseorang ketika istiqamah kemudian terjerumus di dalam kelalaian, maka dia harus beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, manusia tidak lepas dari dosa dan maksiat, tidak lepas dari khilaf. Makanya sulit istiqamah ini. Ya, dia harus senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sedangkan Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jalla. Wattakhadallahu Ibrahim khalilah. Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Khalil, ya ikhwah, itu derajat cinta yang paling tinggi. Dalam bahasa Arab, cinta itu bertingkat-tingkat. Habib itu di bawah Khalil. Al-hub, al-mahabbah itu di bawah Khalil. Al-khullah itu derajat kekasih yang paling tinggi. Makanya Khalil, kekasih Allah, itu cuma dua. Yang pertama Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil, kekasih. Ya, menunjukkan kedudukan Ibrahim alaihissalam yang sangat besar. Tapi dengan itu Ibrahim masih berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Ya, ini menunjukkan al-khauf minasyirik, takut dari perbuatan syirik, karena sulitnya istiqamah, sulitnya seseorang sabat, konsisten di atas agama. Ya, dan rasa takut terhadap syirik, dan rasa takut terhadap riddah, murtad, rasa takut terhadap kegelinciran di lubang maksiat, itu menunjukkan kejujuran kepada Allah dan kekuatan iman. Makanya Ibrahim alaihissalam dengan status dia kekasih Allah, namun masih berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Sampai salah seorang ulama berkata, fama ya'man al-bala ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang bisa merasa aman dari ujian setelah Ibrahim alaihissalam? Bahkan di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Sampai kata para sahabat, atakhafu alaina ya Rasulullah, apakah kalian takut kepada kami wahai Rasulullah? Ya, kata Nabi SAW, fa inna qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'. Sesungguhnya hati manusia ini di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah membolak-balikannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, berapa banyak seseorang di awal kehidupannya muslim, di akhir hayatnya murtad, keluar dari Islam. Berapa banyak orang di awal hayatnya dia memegang sunnah Nabi SAW,
di akhir hayatnya dia menjadi orang fasik yang mengerjakan maksiat dan diwafatkan di atas itu. Berapa banyak orang dia menyuarakan kebaikan, di akhir hayatnya dia menjadi pembuka pintu keburukan dan seterusnya. Ya, maka hati ini milik Allah, yuqallibuha kaifasya, dibolak-balikkan oleh Allah sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, oleh karena itu seseorang harus berusaha untuk istiqamah, kemudian juga berjuang untuk istiqamah, kemudian meminta sama Allah istiqamah dan sabat, ketetapan di atas agama Islam. Dia pada doa yang lain Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amr wal azimata ala rushd. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ketetapan di atas satu perkara dan keinginan kuat untuk meniti jalan yang lurus dan baik. Ya, dan ini sahabat-sahabat Nabi SAW. Kata Abdullah ibnu Abi Mulaika rahimahullah, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsih. Aku mendapatkan 30 sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya takut kemunafikan atas diri mereka. Padahal mereka sahabat, dan sahabat ini dikatakan apa oleh Allah di dalam Al-Qur'an? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Afdalul manazil, kedudukan yang paling utama dan tinggi seseorang diridhai oleh Allah dan dia ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kedudukan yang paling tinggi. Dan kedudukan ini dimiliki oleh sahabat. Siapa yang mengatakan? Allah Ta'ala. Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini pelajaran juga buat kita. Kita upayakan di dalam hidup untuk senantiasa mencari keridhaan Allah dan menjadi hamba Allah yang ridha atas segala sesuatu. Karena kedudukan yang paling besar seseorang itu ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Namun dengan itu para sahabat masih takut kalau mereka termasuk dari golongan orang-orang munafik. Maka ini menunjukkan seseorang harus khawatir kalau dia tidak bisa sabat di atas agama Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan a'zamul karama luzumul istiqamah. Karamah yang paling agung dan besar yaitu konsisten di dalam istiqamah. Itu karamah yang paling besar. Antum tahu karamah? Apa karamah? Karamah itu khawariqul adah. Apa karamah? Karamah itu nama makanan, apa nama minuman. Karamah itu keramat. Antum dengar wali-wali punya karamah, artinya khawariqul adah, kebiasaan apa sesuatu di luar kebiasaan manusia, bisa terbang dimasukin ke dalam api tidak terbakar dan yang lainnya, berjalan di atas air. Nah kata Ibnu Taimiyah, a'zamul karama luzumul istiqamah. Karamah yang paling terbesar itu konsisten terhadap istiqamah. Kenapa? Saking sulitnya istiqamah. Ya tidak semua orang bisa istiqamah, tidak semua orang bisa sabat tetap di atas agama Islam. Ya subhanallah, temannya Imam Ahmad berkata tentang Imam Ahmad, wajadtu Ahmad ibn Hanbal, sahibtu Ahmad ibn Hanbal 50 sana atau 40 sana. Aku berteman dengan Imam Ahmad 40 tahun. Fala yazdad yauman illa khaira. Imam Ahmad ini tidak bertambah satu hari kecuali mesti menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Artinya dia semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Ini karamah dari Allah Azza wa Jalla. Karena sulit istiqamah itu. Makanya seseorang apabila diberikan oleh Allah istiqamah, subhanallah, dia tidak pernah terlambat dalam sholat di shaf awal. Dia tidak pernah luput setiap hari baca Al-Quran. Tidak pernah meninggalkan zikir pagi dan petang.
tidak pernah meninggalkan silaturahim, tidak pernah meninggalkan sedekah. Setiap azan berhenti dari aktivitas berdoa, menjawab azan kemudian berdoa. Lisannya selalu basah dengan zikir dan dia melakukan ini istiqamah. Maka ini a'zamul karamah. Sebesar-besar karamah. Enggak semua orang bisa mengerjakan ini. Ya. Dan ini menunjukkan benarnya perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Makanya Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis tadi, hadis qul amantu billahi tsumma istaqim, ya, dianjurkan kita ini untuk muhasabah, mengintrospeksi diri. Kita ini mustaqim apa tidak? Istiqamah apa tidak dalam ibadah? Istiqamah apa tidak di dalam salat? Istiqamah apa tidak di dalam puasa? Istiqamah apa tidak di dalam menuntut ilmu, baca Al-Quran dan yang lainnya. Karena a'zamul karama luzumul istiqamah. Karamah yang paling besar seseorang diberikan konsisten di dalam istiqamah. Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan tentang istiqamah. Apa itu istiqamah? Kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, sulukus siratil mustaqim. Istiqamah itu menempuh jalan yang lurus. Itu istiqamah. Ya, menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah siratal mustaqim. Ya, yaitu agama yang hanif. Dia berada di atas agama, berada di atas Al-Quran dan juga sunnah. Dia tidak berpaling ke kiri dan tidak berpaling ke kanan. Itu istiqamah. Dan istiqamah ini dibangun di atas dua hal. Karena seseorang tidak mungkin istiqamah kecuali terpenuhi dua hal ini. Yang pertama, fi'lu ta'at kulluha, mengerjakan semua ketaatan. Ya, mengerjakan semua ketaatan, baik yang zahir maupun yang batin. Terus yang kedua, wa tarkul manhiyat kulluha, meninggalkan semua larangan. Maka dikatakan seseorang mustaqim, dia istiqamah apabila berada di atas jalan yang lurus dengan mengerjakan dua hal. Yang pertama, fi'lu ta'at, mengerjakan semua ketaatan. Yang kedua, meninggalkan semua larangan. Itu dikatakan orang itu mustaqim, istiqamah. Dan istiqamah itu memiliki 4 tingkatan atau 4 kedudukan. Ini antum catat, penting banget. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah dalam kajian beliau Ats-Tsabat 'ala Din. Ya, ketetapan di atas agama. Ya, istiqamah memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, Ats-Tsabat 'ala aslid din. Ats-Tsabat 'ala aslid din wa didduhu ar-riddah. Yang pertama, istiqamah konsisten di atas dasar agama dan lawannya adalah murtad. Ya. Istiqamah dan konsisten di atas dasar agama, lawannya adalah murtad. Ya, maka di sini anjuran seseorang itu mempelajari tentang Islam. Islam, definisinya, keutamaannya, dalil-dalilnya, rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya, dan nawaqid, pembatalnya. Karena dia harus selalu memegang agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Ya. Maka dia pelajari tentang Islam dan dia konsisten dan teguh di atas agama Islam sesuai dengan prinsipnya, ya, rukun-rukunnya dan yang lainnya. Lawannya adalah murtad. Seseorang itu keluar dari agama Islam. Makanya para ulama menjelaskan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya, jangan sampai dia terjerumus di dalam pembatal keislaman. Ya, maka di antara dasar Islam atau termasuk berpegang teguh kepada agama Islam yaitu dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena seseorang tidak dikatakan muslim kecuali dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mempelajari tauhid macam-macamnya, dalil-dalilnya.
Dia harus mentauhidkan Allah, baik tauhid rububiyah, baik tauhid uluhiyah, baik tauhid al-asma was sifat. Dia pelajari itu, dia amalkan dengan baik. Dan lawannya adalah syirik. Maka dia pelajari syirik baik yang besar maupun yang kecil. Ya, maka dia terus berpegang teguh, sabat di atas Islam dan berpegang teguh dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan dia terus meningkatkan kualitas tauhidnya sampai dia diwafatkan oleh Allah di atas tauhid. Lihat Yusuf alaihissalam. Yusuf Nabiullah, sampai diturunkan di dalam Al-Quran satu surat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Ya, surat Yusuf. Di antara doa Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, ya, dan alhiqni bisalihin, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Ya, dia minta sama Allah agar wafat di atas Islam, wafat di atas tauhid. Jangan sampai dia riddah, dia murtad, baik keluar dari agama Islam atau dia mengamalkan nawaqid, pembatal-pembatal keislaman, atau ya dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dia minta sama Allah sabat. Dan Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Kemudian tingkatan yang kedua, as-sabat ala sunnah wa didduha bid'ah. Istiqamah dan konsisten di atas sunnah dan lawannya adalah bid'ah. Ya, konsisten di atas sunnah dan lawannya adalah bid'ah. Maka ini juga penting. Ya, karena sunnah itu diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid." Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham kamu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah kalian, jangan kalian berbuat bid'ah, sesungguhnya kalian telah dicukupkan. Dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata dengan perkataannya yang masyhur, al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Li'anna al ma'siyah yutab minha wal bid'ah la yutab minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat masih diharapkan bertobat darinya, sedangkan bid'ah sulit diharapkan bertobat darinya. Maksud perkataan ini, kata para ulama, bukan berarti ahlul bid'ah tidak bisa bertobat. Bisa bertobat, tapi sulit untuk bertobat. Kenapa? Karena dia mengamalkan amalan tersebut dengan keyakinan kalau amalan itu benar. Sedangkan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, dia berbuat dosa dan maksiat meyakini kalau dosa itu perbuatan salah. Makanya orang fasik, dia ketika berbuat maksiat, sebagian mereka menyendiri. Berbeda dengan para pelaku bid'ah. Dan subhanallah, antum lihat bahayanya bid'ah. Siapa yang membunuh Utsman ibn Affan? Utsman ibn Affan siapanya Nabi SAW. Menantu Nabi SAW, menikahi dua anak Nabi Muhammad SAW. Yang membunuh Utsman ibn Affan bukan pemabuk. Yang membunuh Utsman ibn Affan bukan pezina. Yang membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu an bukan orang-orang yang meninggalkan sholat atau seterusnya. Yang membunuh Utsman ibn Affan seorang muslim, ya, yang taat, yang rajin beribadah. Namun dia memiliki pemikiran bid'ah sampai menghalalkan darahnya Utsman ibn Affan. Maka Utsman ditusuk dan dibunuh oleh mereka, dan mereka ketika membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu an, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqarrub, diniatkan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka antum lihat bahayanya bid'ah. Bagaimana seseorang bisa membunuh menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan niat menginginkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu?
Ali bin Abi Thalib siapanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam plus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khulafa ar-Rasyidin, khalifah. Ya, dibunuh oleh orang ahli Al-Qur'anul Karim yang direkomendasikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Abdurrahman ibn Muljam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika Amr ibn al-As radhiyallahu meminta guru ngaji, maka Umar mengatakan, aku mengirim kepada engkau orang terbaik yang aku miliki, Abdurrahman ibn Muljam atau Abdurrahman ibn Muljim, ahli Al-Quran. Dia direkomendasi oleh orang terbaik di zamannya dan dia juga membunuh orang terbaik di zamannya. Dia direkomendasi oleh Umar dan membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dia membunuh taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan bahayanya bid'ah. Oleh karena itu seseorang harus hidup di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqidatan, baik aqidah, baik amal ibadah, baik akhlak, baik muamalah. Dan dia bangun keluarga dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ajarkan istri dan anak-anaknya bagaimana sunnah Nabi SAW dari semenjak bangun tidur hingga tidur kembali agar dia mendapatkan keberkahan. Kemudian yang ketiga, ats-tsabat 'ala ta'ah. Tsabat 'ala ta'ah. Teguh dan istiqamah di atas ketaatan, wa dhidduha ma'siyah. Lawannya adalah maksiat. Ya, maka dia harus teguh di atas ketaatan. Setelah dia teguh di atas dasar agama, tauhid, iman, dia teguh di atas sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, dia teguh di atas ketaatan. Dia terus menjalankan ketaatan. Dan ketaatan yang paling dia jaga, dia utamakan semua yang Allah wajibkan atas dirinya. Dari rukun Islam, rukun iman, menuntut ilmu, amalan-amalan, dan yang lainnya. Karena semua yang wajib lebih dicintai oleh Allah dari yang sunnah. Dan lawannya adalah maksiat. Ya. Maksiat itu kata para ulama, tarkul ma'mur wa fi'lul mahdhur. Meninggalkan yang diperintahkan dan mengerjakan yang terlarang, itu maksiat. Dia meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah, dia jatuh di lubang maksiat. Dia mengerjakan yang dilarang, dia jatuh di lubang maksiat. Ya. Dan maksiat ini baik dosa besar maupun dosa kecil, nasallallahu alafiyah, dia memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan seseorang. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah, dia memiliki satu kitab yang sangat bagus, judulnya Ad-Da' wad Dawa. Dan itu kita bahas kajian rutin kita, dan insyaallah kita bahas pekan depan biiznillah tentang dampak dan efek maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka semua orang yang maksiat, dia dikatakan tidak mustaqim. Ya. Namun manusia tidak mungkin tidak memiliki kesalahan. Nah, di sini ada satu poin, bukan berarti kalau dia berbuat salah kemudian dia menyatakan dirinya tidak ismah. Ana bukan maksum. Yang maksum adalah para nabi dan para rasul. Maka kalau ana berbuat maksiat itu wajar. Ya, dia pasti berbuat maksiat atau berbuat khilaf. Namun yang tidak boleh israr. Terus menerus dia lakukan. Ya. Maka seseorang apabila berbuat maksiat segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walam yusirru 'ala ma fa'alu." Mereka tidak melakukan dosa itu terus menerus. Maka kata para ulama, la kabirata la saghirata ma'al israr wa la kabirata illa bitaubah. Tidak ada dosa besar kecuali dengan bertaubat. Artinya dosa besar wajib dengan taubat. Dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Dosa kecil kalau dilakukan terus menerus menjadi besar. Bahkan yang dikhawatirkan dari dosa kecil yang dilakukan terus menerus itu menjadi dosa besar. Maka kata Nabi SAW, iyyakum wa muhqiratidz dzunub. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil, karena dosa kecil kalau dikumpulkan lama-lama menjadi besar.
Ya, dosa kecil kalau dikumpulkan lama-lama menjadi besar. Ya, maka seseorang apabila dia berbuat dosa, dia langsung bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali kepada Allah. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian semua kepada Allah dan tunduklah kepada Allah. Dan Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubat nasuh yang benar. Ya. Dan ini Nabi SAW, beliau berkata, wallahi inni la astaghfirullah fil yawm akthar min 70 marrah. Dalam riwayat lain, mi'ata marrah. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala an berkata, inni ahsub qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau innaka antat tawwabul ghafur fil majlis mi'ata marrah. Aku menghitung doa Nabi dan perkataan Nabi, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau innaka antat tawwabur rahim dalam satu majlis 100 kali. Sedangkan ini Nabi SAW. Jadi dia tetap bertaubat. Maka kita harus menjalani ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dan yang terakhir, tingkatan yang keempat, ats-tsabat 'alal ibadah al-mudawimah 'alaiha. Dia konsisten di dalam mengerjakan yang sifatnya terus-menerus. Dia konsisten dalam mengerjakan ibadah yang rutin dan tidak ditinggalkan. Dia konsisten di dalam mengerjakan ibadah yang sifatnya rutin dan tidak dia tinggalkan. Artinya harus ada ibadah yang dia yudawim 'alaiha. Terus dia kerjakan. Ya. Karena amalan Nabi SAW sebagaimana tadi kita sebutkan, kana amaluhu daumah. Amalan Nabi SAW adalah terus menerus. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah dilakukan terus-menerus walaupun sedikit, ya. Maka di sini dia harus memiliki amalan yang terus-menerus dia kerjakan. Baca Al-Qur'an, zikir, sedekah dan yang lainnya. Yang terakhir, kiat-kiat untuk istiqamah. Yang pertama, berdoa dan memohon kepada Allah. Berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seseorang tidak mungkin bisa istiqamah kecuali atas taufik dan izin dari Allah. Oleh karena itu dia harus terus berdoa dan memohon kepada Allah agar bisa menjadi hamba-hamba Allah mustaqim yang istiqamah. Tadi kita sebutkan di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Tadi doa Shaddad ibn Aus, Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala rushd. Ya, Allahumma hdina wa saddidna, Allahumma inna nas'aluka al-huda was sadad, Allahumma hdina wa tsabbitna, Allahumma inna nas'aluka al-huda was tsabat. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, apabila dia membaca ayat Allah tadi dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, dan seterusnya, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabb kami, maka karuniakanlah kepada kami istiqamah. Kemudian yang kedua, mujahadatun nafas bisidq. Bersungguh-sungguh ya dalam beribadah dengan penuh kejujuran. Bersungguh-sungguh di dalam beribadah dengan penuh kejujuran. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa innahum man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan kami, kami berikan petunjuk kepada mereka. Yang ketiga, memiliki amalan-amalan sunnah yang rutin dikerjakan. Memiliki amalan-amalan sunnah yang rutin dikerjakan. Seperti sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat malam. Dan sholat malam itu salah satu fungsinya manhad li ithmin. Salat malam itu salah satu faidahnya dia menghalangi seseorang dari berbuat
dosa. Maka ini subhanallah pelajaran buat kita, kiat agar seseorang tidak jatuh di lubang maksiat dan tidak berbuat dosa, dia jaga salat malam. Ya kata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail, agar kalian menjaga salat malam, fa innahu da'bus salihina man kana qablakum. Sesungguhnya dia kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan salah satu manfaatnya manhad li ithmin, dia menghalangi seseorang dari dosa. Ya, ada tambahan riwayatnya cuman dhaif. Ya, tambahan riwayatnya cuman dhaif. Ya, disebutkan di dalam manfaat salat malam itu menyehatkan badan. Cuman anak lupa lafaz bahasa Arabnya. Tapi tambahan ini dhaif. Cuman subhanallah, sebagian pakar mengatakan, pakar kesehatan, orang yang sholat malam itu rata-rata sehat. Ya, Ana pernah waktu umrah nemuin orang usianya sampai 70 tahun. Itu dia kalau sepeda sama teman-temannya masih kuat dari daerah Kebumen hampir ke Cirebon. Usianya sampai 70 tahun. Ternyata salah satu rahasianya, dia selalu bangun sebelum subuh, sholat malam. Sama nggak ngerokok ya. Ya. Nah, dia bangun selalu dari muda jam segitu. Dia mandi, dia sholat malam dan yang lainnya. Cuman kalau di dalam hadis tambahan itu dhaif. Tapi sholat malam memiliki kesehatan. Ya. Kemudian juga di antara kiat untuk istiqamah, idamatu qiraatil Quran, senantiasa membaca Al-Quran dengan tadabbur. Senantiasa membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya, dan yang membaca Al-Quran ya terus menerus itu terjaga dari dosa dan maksiat. Ya, apalagi dengan tadabbur. Kemudian di antara kiat untuk istiqamah, suhbatus salihin, berteman dengan orang-orang saleh. Ya, karena dikatakan inna sahib sahib, sesungguhnya teman itu menarik teman yang lainnya. Inna sahib sahib. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu sebagaimana teman dekatnya, maka lihatlah salah seorang di antara kalian siapa teman dekatnya. Kemudian yang terakhir, di antara kiat untuk bisa istiqamah, al-fikrah fil maut. Ya, dia mengingat kematian. Kalau dia tidak akan lama hidup di atas muka bumi, dia bakalan wafat. Ya, cepat atau lambat. Kalau wafat, maka tidak ada lagi yang bisa dia kerjakan dari amalan-amalan ketaatan. Kalau seandainya orang yang berbuat ketaatan ketika wafat masih menyesal kenapa dia tidak bersungguh-sungguh, maka subhanallah bagaimana orang yang meninggalkan ketaatan. Ya, maka mungkin itu aja pembahasan kita seputar istiqamah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mengkaruniai kepada kita semua istiqamah, menjadikan hamba-hambanya yang saleh dan taat. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kepada kita hidayah, ya, menetapkan kita di atas agama dan tauhid, menetapkan kita di atas sunnah Nabi SAW, menetapkan kita di atas ketaatan, menjadikan kita orang-orang yang semakin hari semakin baik, dan kita diwafatkan di atas Islam serta di atas tauhid, dan diwafatkan di dalam keadaan terbaik di dalam hidup kita. Dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan juga menerima amal ibadah kita serta memasukkan kita ke surganya kelak dan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على رشد اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك
Allahumma inna nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghaira maftun wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rahmataka narju فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.